Baik, apa sudah bisa terlihat layar saya ya, Pak ya? Sudah, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Kris, terima kasih dari ITS juga semuanya peserta, pengajar atas kesempatannya hari ini. Saya ingin sedikit memaparkan dengan mengangkat tema investasi, operasi, dan finansial. Khususnya kita topiknya lebih ke arah infrastruktur, sasarannya kepada audiens kita adalah UMKM, baik itu dari developer maupun dari kontraktor. Baik, saya akan masuk. Berikut profil saya sih sebetulnya secara singkat tadi saya sudah perkenalkan di awal. Saya ini sebetulnya latar belakangnya sebagai seorang kontraktor, sebagai civil engineering, construction management, berkuliah di Petra, lalu saya juga sempat mengambil higher degree saya di Oregon State University, lalu saya juga bekerja maupun di pemerintahan. Dulu saya juga pernah menjadi staf ahli infrastruktur di DKI. Ini sangat membantu saya untuk memberikan saya gambaran makro lah, kira-kira seperti apa industri konstruksi di Indonesia dari sudut pandang pengambilan keputusan dan regulasi. Kebetulan saya juga bekerja sebagai kontraktor, lalu saya juga seperti yang tadi disampaikan Pak Kris bahwa proyek tidak akan bernilai apa-apa apabila tidak bisa disinergikan dengan produk lain sebetulnya. Oleh sebab itu saya juga mengerjakan suatu produk manajemen konstruksi digital, menjadi satu value added juga di pengembangan bisnis saya. Lalu saya juga aktif di beberapa organisasi. Oke, saya akan masuk ke materi hari ini. Kita bagi menjadi 3 sesi, yaitu yang pertama investasi, yang kedua adalah operasi, dan yang terakhir adalah funding atau pembiayaan suatu proyek infrastruktur. Nah, pertama-tama kita ingin mengetahui dulu sebetulnya apa sih yang menjadi fokus dari pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua dalam rangka pembangunan infrastruktur. Sebetulnya secara garis besar periode yang kedua kepemerintahan Pak Jokowi ini tentunya ingin melanjutkan pembangunan infrastruktur dari periode yang sebelumnya. Tapi khususnya akan difokuskan kawasan ekonomi khusus, KSPN, dan beberapa kawasan industri, kawasan bandara, serta kawasan produktif lainnya yang akan meningkatkan iklim kewirausahaan di negara kita. Lalu yang kedua, Pak Jokowi terus menggelorakan, menyerukan untuk peningkatan kompetensi SDM, tentunya melalui sertifikasi tenaga kerja, pelatihan, dan mempertemukan antara industri konstruksi dengan dunia pendidikan, seperti yang hari ini kita lakukan juga kerjasama antara ITS dengan Kadin, merupakan salah satu contoh nyata. Lalu pengembangan pembiayaan alternatif melalui skema KPBU yang biasa kita kenal PPP atau Public Private Partnership, dan skema alternatif pembiayaan lainnya. Lalu memperkuat peluang kontraktor nasional lokal. Ini sudah sesuai dengan yang terakhir kali disuarakan oleh Pak Menteri kita, Pak Erick Thohir, di mana dia mendukung pekerjaan jasa konstruksi atau sektor konstruksi, dan di mana sebetulnya kita lihat fenomenanya sekarang sebagian besar dari proyek konstruksi itu sebetulnya masih didominasi oleh para BUMN. Kalau saya tidak salah statistiknya mungkin sekitar 60%. Nah, di mana sekarang Pak Menteri ini sangat mendukung kontraktor UMKM seperti kita ini untuk dapat terus juga partisipasi dalam membangun infrastruktur di negeri sendiri. Di mana ada peraturan yang menyebutkan BUMN bisa mengambil proyek sebisa mungkin tidak kurang dari 100 miliar. Artinya yang di bawah 100 miliar itu bisa
dipartisipasikan oleh pihak swasta atau perusahaan yang mungkin skalanya lebih. Lalu tentunya meningkatkan penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri untuk meningkatkan value added dari barang yang kita ciptakan atau produksi di negeri ini, sehingga kita dapat memotong rantai ketergantungan kita dari impor asing. Lalu menyederhanakan regulasi, birokrasi yang menghambat dengan menciptakan banyak peraturan dari pusat dan turunannya ke peraturan kementerian dan sampai Pemda. Lalu mempercepat pengadaan barang dan jasa, yaitu ini. Oke, nah lalu secara garis besar sebetulnya apa sih, kita lihat lebih detail lagi apa sih yang menjadi fokus Pak Jokowi dalam pembangunan infrastruktur. Ada 5 hal sebetulnya yang menjadi fokus Pak Jokowi. Yang pertama adalah infrastruktur pelayanan dasar, di mana kita menciptakan suatu hunian yang layak yang merupakan menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yang jumlah populasinya terus meningkat, lalu meningkatkan hunian yang memiliki akses air minum yang layak, akses sanitasi yang layak, air minum perpipaan yang layak, lalu untuk bangunan bendungan dan irigasi, untuk pertanian, lalu yang terakhir adalah meningkatkan infrastruktur terhadap daerah yang mempunyai resiko bencana yang tinggi, memperbaiki infrastrukturnya. Lalu pilar yang kedua adalah infrastruktur ekonomi, di mana ini untuk menstimulasi kegiatan entrepreneurship atau kewirausahaan tentunya diperlukan infrastruktur yang sifatnya transportasi ini harus terus dibangkitkan untuk perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu diperlukan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kereta api tentunya, pelabuhan, bandara, jalan tol, jalan di dalam perkotaan, lalu tol laut atau sistem pelayaran yang terhubung antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan biaya logistik yang rendah. Nah, ini yang akan dibangun. Lalu infrastruktur perkotaan, nah ini salah satunya adalah peningkatan angkutan umum massal di perkotaan, 6 wilayah metropolitan yang kita sering dengar pasti di DKI Jakarta dengan MRT dan LRT-nya, kita juga di Surabaya, Jawa Timur merupakan salah satu rencana dari pemerintah pusat juga untuk meningkatkan infrastruktur perkotaan. Lalu dari energi dan ketenaga listrikan, meningkatkan rasio elektrifikasi ke seluruh Indonesia, lalu dan yang terakhir ini saya beri kotak. Kebetulan saya juga usahanya berkecimpung di dunia konstruksi dan inovatif bisnis di industri sektor konstruksi. Ternyata Pak Jokowi juga menaruh concern kepada ketersebaran internet ke seluruh Indonesia, infrastrukturnya melalui serat fiber optik, dan tentunya Pak Jokowi juga mendukung kewirausahaan inovatif dengan mendorong startup sebanyak-banyaknya untuk tumbuh di Indonesia ini. Nah, lalu sebetulnya berapa sih dana yang dialokasikan atau direncanakan untuk pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan? Yaitu dana yang lumayan bombastis ini, 6.450 triliun, di mana ini sudah meningkat 34,3% dari periode pemerintahan yang sebelumnya yang cuma 4.796 ini. Nah, lalu seperti apa Pak Jokowi ini bisa memenuhi kebutuhan perencanaan peningkatan infrastruktur di negeri kita untuk memanfaatkan bonus demografi ini? Tentunya peran serta digalakkan dengan skema KPBU atau PPP atau PINA, Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah, misalnya untuk mengisi ketimpangan antara kebutuhan investasi dan ketersediaan pendanaan itu sendiri. Nah, kita bisa lihat postur anggaran dari pemerintah selama 5 tahun itu, kita lihat di chart sebelah kiri seperti piramida terbalik, di mana yang paling bawah dengan proporsi yang terkecil menggunakan APBN atau APBD, dana pemerintah, di mana sisanya itu diharapkan
melalui partisipasi BUMN dan BUMD, lalu skema KPBU atau Public Private Partnership, dan keterlibatan swasta juga pemerintah ini. Tentunya karena anggaran pemerintah ini sifatnya terbatas, dia digunakan untuk prioritas yang paling utama, yaitu infrastruktur pelayanan dasar yang saya tadi sebutkan di slide sebelumnya, yang pilar paling pertama itu. Nah, lalu yang BUMN, KPBU, dan swasta ini melakukan apa? Dia bisa dialihkan menuju ke infrastruktur untuk pendukung atau kewirausahaan, infrastruktur perkotaan, energi dan elektrifikasi. Nah, apabila kita lihat secara rasio atau proporsi di figur sebelah kanan, ternyata hampir 70% itu bila dimungkinkan itu menggunakan anggaran non pemerintah, anggaran non anggaran negara gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Nah, bagaimana dengan tahun 2020? Tahun 2020 tahun ini direncanakan di awal berdasarkan proporsi atau rasio dari setiap kementerian. Itu di mana Kementerian PUPR dengan berbagai macam infrastruktur yang akan dibangun, itu ternyata merupakan pos anggaran yang paling besar dari pemerintahan kita, yaitu 120 triliun atau kurang lebih 42%. Lalu yang kedua adalah Kementerian Perhubungan, yaitu 43 triliun atau 15%. Dan sisanya terbagi oleh pos-pos kementerian yang lainnya. Nah, tapi data ini adalah data sebelum terjadinya COVID. Nah, sebetulnya ada data lagi, satunya penyesuaian dari anggaran yang sudah direncanakan sebetulnya di awal, yang sebetulnya terjadi penurunan dan sebagian itu dialihkan untuk COVID. Nah, ini sedikit gambaran juga bagaimana proporsi di tahun 2020 itu ternyata swasta hampir 70% juga diharapkan untuk bisa mengikuti, di mana yang lain-lainnya terbagi dari anggaran pemerintah 10%, BUMN, non-BUMN, dan PMA, penanaman modal asing. Nah, kurang lebih ini mengenai paparan apa yang menjadi target pembangunan Pak Jokowi 5 tahun ke depan, berapa besar dana yang diperlukan. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai operasional dari suatu proyek infrastruktur atau konstruksi, di mana ini saling nanti berkaitan dengan bagaimana kita mendanai proyek tersebut. Nah, ini saya sedikit contohkan melalui simulasi cash flow dari sebuah proyek konstruksi. Ya kan? Banyak orang bertanya-tanya untuk memasuki dunia konstruksi atau industri developer atau konstruksi itu membutuhkan modal yang banyak. Kalau saya bisa memberi jawaban itu seperti yes and no. Jadi bisa benar, bisa salah. Asalkan kita itu mengetahui mengetahui seluruh variabel yang ada dalam suatu proyek tersebut, maka kita bisa mengetahui sebetulnya permodalan yang dibutuhkan itu berapa. Gitu. Kalau menurut saya secara singkat ada dua variabel yang sangat menentukan, apalagi di dunia konstruksi. Yang pertama adalah term of payment, atau bagaimana kontraktor itu mendapatkan bayaran dari owner, bagaimana owner membayar kontraktor, dan bagaimana term of payment dari kontraktor kepada subkontraktor atau kepada vendor di bawahnya. Yang kedua, variabel kedua adalah berapa profit yang dikandung dari proyek tersebut. Nah, ini saya contohkan di proyek yang saya kerjakan di perusahaan saya. Saya menggunakan simulasi sederhana ini, kecil-kecilan. Tidak usah fokus pada angkanya. Saya menerangkan konsepnya secara garis besar saja. Saya contohkan di mana ada proyek yang nilainya hampir 2 miliar. Nah, ini kita bagi proyek tersebut menjadi 6 bulan. Di mana kita bisa lihat di sini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Saya nggak masukkan simulasi keseluruhan proyek. Nah, bulan pertama kita mengharapkan supaya bisa mencapai progres 10%, bulan kedua 20%, bulan ketiga 30%, dengan progres pembagian tiap 2 minggu itu seperti yang terlihat pada layar. Lalu, andai kata kita diberikan down payment 15%.
senilai 300 juta dengan asumsi proyek akan dilakukan retensi 5% di akhir selama 6 bulan. Nah, apabila kita melakukan suatu pendanaan bisa internal kita atau bisa menggunakan bank. Kalau kita menggunakan pendanaan melalui bank, ya tentunya kita harus membayar interest. Misalnya saya contohkan 1 bulan dengan compounded interest atau bunga berbunga. Nah, di sini saya asumsikan bahwa kita bisa menagih owner setiap akhir bulan, di mana akan mundur 2 bulan. Nah, sebetulnya simulasi cash flow-nya itu simulasi permodalan melalui simulasi cash flow ini cuma sesimpel membandingkan cash in dan cash out dari proyek tersebut, yaitu berapa dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan dan berapa dana yang dikeluarkan. Nah, kita bisa simulasikan di sini misalnya profitnya cuma 7,5% ya, saya tulis. Lalu kita mendapatkan pembayaran dari owner. Lalu sesuai dengan asumsi yang tadi saya sampaikan. Nah, lalu seperti apa kita mengeluarkan dana ini ke vendor material, subkontraktor atau tenaga kerja. Nah, saya asumsikan kebutuhan material itu misalnya proporsinya 75% berbanding 25% dengan tenaga kerja. Gitu. Di mana 75% material ini 45% diantaranya itu bisa mundur 2 minggu, sedangkan yang 55% itu pembayarannya cash. Jadi kita simulasikan yang tempo 2 minggu dan yang cash terjadi setiap. Lalu kita bisa melihat berapa total maksimal dana yang kita keluarkan tiap minggunya kepada untuk membeli material. Begitu pula dengan tenaga kerja, di mana kita mungkin harus membayar opnam mandor itu setiap 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali kita melakukan pembayaran gaji sesuai dengan progres mereka. Lalu kita kurangi profit, kita sudah mengetahui berapa total biaya yang harus dikeluarkan setiap minggunya kepada tenaga kerja. Lalu kita cuma tinggal membuat cash in kita dikurangi cash out material dan tenaga kerja setiap minggunya. Nah, kita bisa lihat di garis paling bawah, apabila dia berwarna hijau, artinya balance kita di account kita ini masih positif. Di mana apabila dia sudah minus, itu artinya dia sudah membutuhkan penambahan modal agar proyek tersebut bisa terus diselesaikan. Nah, selanjutnya di chart ini sekedar ilustrasi selama proyek dari awal hingga akhir 6 bulan itu kita bisa lihat pada garis biru merupakan account balance atau cash flow dari perusahaan kita mengelola proyek tersebut, dan yang warna merah adalah kebutuhan permodalan. Nah, kita bisa lihat di sini ada garis 0. Selama titik kita ini masih berada di atas garis 0, berarti dia masih positif, dia masih belum menggunakan penambahan modal yang terjadi pada periode pertama dan kedua. Dari ketiga hingga 1 periode sebelum yang paling terakhir, ternyata kita membutuhkan permodalan. Itu dari garis merah yang kita lihat. Nah, di mana permodalan maksimal yang kita perlukan, itu berada pada periode ke-7. Titik ke-7, yaitu dengan nilai 483 juta atau hampir 500 juta. Nah, kita bisa melihat di awal tadi nilai proyek kita 2 miliar kan. Berarti kita itu membutuhkan permodalan 25%. Jadi dengan asumsi kita mengerjakan proyek 2 miliar dengan profit 7,5% dengan metode pembayaran yang tadi saya sebutkan, kita membutuhkan permodalan 25%. Dengan demikian, dengan kita menyediakan uang 25%, tidak harus di awal, tapi pada saat diperlukan dia siap gitu. Itu kita niscaya bisa menyelesaikan proyek tersebut. Nah, ini sekedar ilustrasi untuk bisa memberikan gambaran kepada kita semua bahwa perencanaan antisipasi kebutuhan permodalan pada suatu proyek di awal proyek itu sangat penting untuk bisa mengetahui di mana kita berada. Nah, ini sekedar sebetulnya bagaimana kita bisa di-encourage sebetulnya di webinar sebelumnya, saya bersama ITS juga memaparkan bagaimana kita bisa mengelola proyek kita dari segi keuangan, material, peralatan, supaya kita bisa mengetahui status dari proyek kita itu seperti apa. Nah, kita dibutuhkanlah suatu teknologi agar kita ini menjadi kontraktor yang melakukan perencanaan dengan baik, supaya nanti eksekusinya itu kita tidak kebingungan gitu. Lalu
setelah kita mengetahui berapa kebutuhan permodalan dari suatu proyek, selanjutnya apa yang kita bisa, bagaimana kita bisa mendapatkan financing atau pendanaan untuk proyek tersebut? Ya sebetulnya ada metode pendanaan secara konvensional, baik kita sebagai kontraktor maupun developer. Nah ini salah satu contoh yang saya ambil ini dari Bank BTN, ini bank kebanggaan para kontraktor dan developer, ini bank nasional kita yang sangat luar biasa perannya untuk menumbuhkan jasa konstruksi di Indonesia. Nah, yang pasti bank ini akan mengakses siapapun pemohonnya, yang dibutuhkan pasti kurang lebih bagaimana legalitas dari badan usaha tersebut, bagaimana dari proyek yang akan dikerjakan, baik itu alur cash flow-nya, jangka waktunya, lalu bisnis modelnya, perencanaannya, lalu bagaimana legalitas dari perizinan dari proyek tersebut, misalnya proyek developer, proyek perumahan. Nah ini semua harus comply dulu, ya kan? Lalu selanjutnya adalah data keuangan, bagaimana financial standing dari perusahaan kita harus diaudit, dan apakah kita mempunyai permodalan yang cukup. Itu semua pasti akan di-assess, lalu kolateralnya dari pemohon untuk bisa menjamin keberlangsungan proyek itu selesai. Ini metode financing secara konvensional. Namun pada umumnya sebetulnya untuk proyek infrastruktur yang tadi di awal presentasi saya sebutkan itu kan sudah membutuhkan dana yang triliun, ratusan miliar lah minimal. Itu tidak bisa hanya menggunakan pendanaan secara konvensional. Jadi mungkin secara garis besar dengan berbagai macam turunannya itu kalau saya bisa lihat terbagi jadi 3, yaitu bond atau obligasi, lalu pinjaman perbankan, atau bisa kombinasi antara bond dan bank loan. Nah, ini sebetulnya sedikit pendanaan yang sebetulnya direncanakan oleh Kemenkeu, ya, Kementerian Keuangan, bagaimana itu bisa membiayai proyek-proyek strategis infrastruktur nasional. Sebetulnya yang paling pertama adalah penugasan BUMN, di mana BUMN ini dapat meleverage sebetulnya dana APBN untuk dikombinasikan dengan penjaminan penugasan yang dilakukan oleh BUMN itu sendiri. Nah, lalu untuk proyek-proyek brownfield atau proyek-proyek yang sudah ongoing, yang hanya tinggal melanjutkan atau pengembangan selanjutnya, bisa juga dilakukan hak penugasan terbatas. Lalu yang paling populer sekarang ini, yang sering digalakkan, yaitu ya skema KPBU ini, atau skema private partnership, atau bahasa singkatnya adalah proyek konsorsium lah antara pemerintah dan swasta dalam membangun infrastruktur nasional. Atau bisa juga blended financing, yaitu gabungan dari ketiga hal alternatif financing ini. Nah, ini salah satu contoh bagaimana BUMN kita dapat mendapatkan pendanaan melalui bond atau obligasi. Nah, kita bisa lihat ini ada informasi yang cukup menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Misalnya Waskita Karya dibandingkan dengan Hutama Karya dan Waskita Beton, kita bisa lihat bahwa di sini ada dilakukan audit secara berkala menggunakan Fitch rating. Sebetulnya ada 3 rating, badan rating internasional, S&P, Moody, dan Fitch rating, di mana Waskita ini mendapatkan B dibandingkan dengan Hutama Karya misalnya BB minus dan seterusnya. Nah, ini salah satu proyek pendanaan yang menggunakan bond. Kita contohkan dengan proyek yang besarnya 1,63 triliun dengan yield-nya itu 8,5% bond. Nah, kita bisa lihat setiap periode itu selalu diaudit proyek kapasitas dari Waskita Karya misalnya, untuk menilai kualitas dari bond ini, itu bisa diaudit terus setiap waktu. Nah, kita bisa lihat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 itu ratingnya masih A-. Ternyata setelah Mei 2020 itu menurun dari A- menjadi BBB, triple B gitu kan. Lalu terakhir
bulan Agustus kemarin menjadi B-. Nah, ini nanti saya tunjukkan chartnya apa artinya A-, BBB-, B-, ini semua mengukur resiko dari obligasi tersebut. Nah, ditunjukkan bahwa maturity date-nya atau loan yang harus dikembalikan oleh Waskita Karya ini tahun 2022. Nah, ini sekedar sekilas seperti apa sih rating dari S&P, Moody atau Fitch. Sistem yang mungkin terminologinya berbeda dengan sistem scaling yang berbeda, namun secara garis besar dia mempunyai bisa tadi BBB-, yaitu adequate payment capacity atau kemampuan mengembalikan pinjaman dari masyarakat ini cukup. B-, masih masuk kategori ini. Tapi terakhir di audit menjadi B-, nah itu menjadi high credit risk atau kredit yang cukup berbahaya gitu. Nah, sebetulnya KPBU ini atau PPP ini sangat diharapkan pemerintah menjadi tulang punggung ke depannya bagaimana pendanaan infrastruktur. Di mana sekarang banyak sekali proyek PPP yang sudah dilakukan, lalu bagaimana pemerintah menyiapkan untuk yang ke depannya, proyek PPP ke depannya, lalu yang terakhir adalah diharapkan menjadi membantu pemerintah untuk economic recovery ya, mungkin pasca COVID ini. Nah, sebetulnya KPBU itu secara singkat ada 3 bagian ini. Ya, pemerintah itu pastinya akan melakukan yang tadi untuk melihat bahwa proyek ini layak dilakukan baik dari segi ekonomi maupun segi finansialnya. Apakah dia masuk, berapa besar investasinya, dilakukan selama berapa lama, lalu return of investment-nya itu seberapa. Itu semua diukur siapa pesertanya, lalu setelah itu lolos, lalu dilakukan yang namanya lelang untuk menentukan siapa kira-kira stakeholder yang bisa mengeksekusi hal tersebut. Lalu yang kedua adalah viability gap fund. Nah, ini adalah jadi semua proyek itu tidak bisa dikatakan bahwa dia bisa mempunyai skala ekonomi yang mungkin dia bisa mempunyai skala ekonomi yang baik, tapi skala secara financial itu nggak visible karena keterbatasan dana. Nah, itu mungkin juga tadi Pak Kris mencontohkan mengenai jembatan Suramadu. Nah, terus bagaimana untuk bisa mengisi gap antara ketersediaan dana dengan kebutuhannya, ya dilakukan yang namanya viability gap fund untuk di mana itu dana dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi untuk diberikan secara tunai kepada siapapun peserta yang akan mengeksekusi tersebut. Hal ini tujuannya pasti untuk meningkatkan daya tarik dari investor swasta itu melakukan investasi ke infrastruktur ini. Nah, bisa juga dari apabila pemerintah daerah itu disetujui oleh dewan, dia bisa memberikan bantuan ini kepada kontraktor atau pelaksana tersebut. Lalu yang terakhir adalah infrastructure guarantee. Tentunya diperlukan suatu guarantee dari pemerintah di mana pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu diperlukan suatu badan PJPK untuk mengantisipasi apabila ada resiko yang terjadi terhadap proyek tersebut. Sehingga PJPK ini melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dapat menjamin proyek infrastruktur tersebut. Nah, bagaimana kalau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini kapasitasnya tidak lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk memitigasi resiko yang ada? Maka nanti akan dilakukan penjaminan bersama oleh Kementerian Keuangan dengan PT PII ini. Nah, kurang lebih tiga hal yang penting. Sebetulnya banyak sekali informasi yang kita bisa lihat atau kita pelajari untuk mengenali skema PPP ini di website Kementerian Keuangan untuk mengetahui. Nah, secara garis besar tahapannya adalah preparasi, auction, lelang,
Lalu financing, construction, dan operational. Ini yang tadi saya sudah singgung sebagian besar juga. Dari setiap tahapannya ternyata kita bisa melihat banyak sekali proyek-proyek nasional kita yang sudah menggunakan skema KPBU. Untuk setiap tahapannya ini juga di-track, ada di website Kementerian Keuangan. Nah, namun pendanaan tersebut itu seiring berjalannya waktu tidak serta-merta mulus gitu. Banyak sekali hambatan yang terjadi, baik untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan maupun pasar modal atau equity. Nah, yang pertama, apa sih yang menjadi kendala di lembaga keuangan itu? Sebetulnya ya karena keterbatasan kreditur atau badan atau institusi yang dapat memberikan pinjaman yang bertenor panjang atau memiliki skema khusus. Lalu adanya juga plafon kredit yang maksimal terhadap satu grup usaha. Ini sudah ada ketentuannya, ada peraturannya, dan tidak bisa diberikan serta-merta. Lalu, nah ini yang mungkin menjadi PR bersama, di mana pendanaan proyek dalam hal investasi, fase konstruksi maupun pembebasan lahan. Lalu, ini yang menarik nih, poin nomor 4, cost of fund atau interest yang sangat tinggi yang dibebankan misalnya kepada BUMN kita karena tidak mendapatkan sovereign guarantee atau yang mungkin secara sederhananya adalah penjaminan dari pemerintah. Kenapa kok demikian? Karena BUMN dan proyek ini juga perusahaan terbuka. Yang terakhir adalah likuiditas perbankan yang terbatas. Lalu selanjutnya adalah kendala mendapatkan pendanaan dari pasar modal. Apa itu kendalanya? Yang pertama ya interestnya tinggi. Tadi sudah saya perlihatkan bagaimana rating untuk mengeluarkan obligasi dari BUMN kita itu ternyata kurang menarik market investor, gitu. Sehingga interestnya juga akhirnya implikasinya menjadi tinggi. Lalu keinginan investor lebih menaruh dananya itu ke sovereign risk produk daripada ke corporate bond. Lalu porsi ekuitas yang terkendala, market saham yang belum stabil. Nah, ini kurang lebih karena corona atau pandemi COVID ini. Lalu yang terakhir adalah pendanaan skema strategic partnership ini masih kurang menjadi minat bagi investor. Apalagi sekarang ini untuk berbicara masalah investasi ini juga terbatas. Diharapkan untuk bisa mengisi pendanaan tersebut itu juga sedikit terkendala. Ini ada contoh secara studi kasus ya, proyek jalan tol Trans Sumatera kita yang dikerjakan oleh Utama Karya ini mengalami suatu permasalahan seperti akuisisi lahan, pendanaan, lalu kemampuan internal perusahaan yang juga mungkin masih sulit dalam secara finansial. Nah, bagaimana Utama Karya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Itu mungkin pada saat pembebasan tanah itu dilakukan dana talangan, lalu PMN atau penyertaan modal negara, lalu dilakukan in-bank atau pengalian aset, barang milik negara, dan yang terakhir adalah dukungan konstruksi. Baik, kurang lebih demikian Pak, kurang lebihnya paparan yang saya bisa sampaikan mengenai investasi, operasi, dan finance dari suatu proyek konstruksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada pertanyaan saya bisa menjawab. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu peserta, saya persilakan langsung kalau ada pertanyaan kepada Bapak Rian Sutanto.
Saya boleh tanya, Mas Rian? Boleh Pak Kris? Ya, saya tertarik dengan PPP sebenarnya, karena kan kemampuan finansial kita tidak cukup kuat ya, sangat terbatas. Kita mengandalkan sumber pendanaan dari pihak swasta. Gitu. Dan sebenarnya bagi dua pihak itu kan kesepakatannya ada di masa konsesi gitu ya. Nah, itu biasanya swasta kan meminta sepanjang-panjangnya. Bagaimana itu bisa mengukur resiko buat kedua belah pihak, Mas Rian, gitu, supaya pemerintah juga, itu kan konsepnya seharusnya kalau sudah diserahkan pemerintah ya, sudah pas habis masa konsep kan diserahkan pemerintah dan masyarakat bisa mengakses, tidak perlu biaya kan kalau semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi menurut Mas kan, gimana mengukur resiko finansial untuk kedua belah pihak itu dalam masa konsesi, tentu tidak pendek untuk infrastruktur. Terima kasih Mas Rian. Baik Pak, kebetulan kan saya ini kontraktor dari Pak mengenai PPP, namun tentunya saya ini belum melakukan saya sendiri belum melakukan hal tersebut karena skala saya kan masih belum segitu. Namun dari apa yang saya pelajari itu dikelayakan di awal. Nah, salah satu elemen yang harus dipelajari itu adalah apakah dia ini akan melakukan BOT atau Build Operational Transfer atau Build Transfer Operational, BOT atau BTO. Nah, di situ akan menentukan berapa besar risiko yang akan dimiliki oleh pihak counterpartnya ya, pihak swastanya. Tentunya untuk setiap infrastruktur itu pasti memiliki bisnis model yang berbeda-beda. Contohnya pada saat saya dulu di DKI itu untuk membangun suatu integrated kawasan integrasi antara Rusunawa, lalu di bawahnya itu ada stasiun KRL, lalu dibuat pasar misalnya. Nah ini kan sudah kompleks Pak, maksudnya antara bagaimana bisa agar semua pihak di dalam kawasan tersebut itu bisa sama-sama diuntungkan. Lalu bagaimana hitungannya antara dia sebagai pengelola kawasan itu harus operasional dulu selama berapa tahun lalu ditransfer, karena pasti learning curve-nya pada saat kawasan tersebut pertama kali dibuka pasti membutuhkan waktu Pak, sehingga ada skala ekonomi demikian. Nah bisa dilihat juga sektor transportasi massal ini pengelolanya seperti apa, apakah contohnya untuk misalnya kayak MRT kan dia mengencourage masyarakat untuk menggunakannya, jadi skala ekonominya, hitung-hitungannya mungkin dibuat agak lebih lenient gitu Pak. Nah itu kan semua ada hitungannya, berapa lama, interestnya berapa, apakah lebih menguntungkan dia operasional dulu atau transfer dulu baru operasional. Seperti contohnya kayak jalan tol nih Pak. Jalan tol itu ternyata BUMN itu melakukan investasi berupa equity di jalan tol tersebut. Namun setelah selesai proyek tersebut, mungkin BUMN kita sebagai konsorsium itu tidak begitu tertarik misalnya Pak untuk mengoperate jalan tol tersebut, karena return-nya itu pasti akan lambat dibandingkan investasi upfront cost-nya itu. Nah itu berbeda. Jadi kalau kita berbicara secara makro saja PPP itu menurut saya kurang cukup Pak. Harus dilihat seperti apa PPP model bisnisnya, investasinya itu seperti apa, baru bisa ditentukan apakah dia ini build operational transfer atau build transfer operational. Menurut saya sih seperti itu Pak. Jadi disitulah dilakukan yang tadi tahap awal, studi kelayakan di awal itu. Stakeholdernya siapa, resikonya seperti apa, return of investment seperti apa. Semuanya demikian Pak. Ya, terima kasih Mas Rian. Bapak Ibu saya persilakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak saya tambah pertanyaan lagi, saya tertarik sekali nih Mas Rian, karena
seperti pertanyaan Pak Hartono tadi di sesi sebelumnya, itu kan kadang-kadang infrastruktur kan pricing-nya dikunci oleh pemerintah gitu ya. Padahal itu PPP gitu loh, sehingga revenue buat swasta kan juga terkunci oleh harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara jaminan terhadap pasarnya kan seringkali tidak diberikan gitu loh, bahwa pasar itu akan selalu ada gitu. Bagaimana pendapat Mas Rian, Mas? Baik, Pak. Itu yang saya sebetulnya kurang memahami, Pak. Jadi sebetulnya kita bisa melihat saja sebetulnya sekarang apabila pemerintah menggalakkan program 6.500 triliun untuk perencanaan anggaran infrastruktur selama 5 tahun ke depan, di mana hampir 70% diantaranya itu diharapkan swasta dan sebagian itu KPBU. Jadi KPBU, PPP ini juga mengambil peran. Nah, kita lihat aja sampai hari ini kira-kira rasionya itu berapa persen dari dari pihak swasta itu yang sebetulnya tertarik untuk bisa melakukan PPP, atau paling enggak perlu dibantu juga dengan regulasi-regulasi yang ya semua itu terakhirnya kembali ke hitungan bisnis, Pak. Jadi kalau kita bicara per hari ini, apa benar PPP itu sudah terjadi dengan iklim regulasi kita yang ada, berapa persen dari target. Nah, itu yang akan mencerminkan sebetulnya apakah itu performanya bagus apa enggak, akan menentukan selanjutnya regulasi ini akan disesuaikan seperti gimana, Pak. Tapi kembali lagi, menurut saya, apapun regulasinya, hitung-hitungan bisnis itu harus masuk, Pak. Jadi antara duit yang diinvestasikan versus yang akan dikembalikan dalam jangka waktu berapa tahun itu, masuk apa tidak. Nah, itu yang sebetulnya kalau kita mau mengukur bagaimana sistem PPP di negara kita dengan di misalnya negara yang lebih maju atau sudah menjalankan PPP yang sudah lebih banyak proyek. Nah, itu kita bisa jadikan tolak ukur, Pak. Akan seperti apa kita arahkan peraturan kita ke depannya. Sebetulnya seperti gitu. Cuman saya masih belum mendalami, Pak, terus terang belum membandingkan antara apa yang sudah terjadi di luar sana, apa role model project role PPP yang baik, harusnya skemanya seperti apa, untuk infrastruktur seperti apa, itu nanti sangat menarik, Pak, untuk kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dari perwakilan Kadin dan dunia usaha ini bisa bertukar pikiran dan memberikan saran kepada pemerintah untuk ke depannya, Pak. Kurang lebih demikian, Pak. Terima kasih, Mas Rian. Saya sedikit terbuka, ya agak banyak juga sih terbuka wawasan saya tentang PPP ini. Mungkin kita akan lanjut diskusi di lain kesempatan, Mas Rian. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, Mas Rian, ke Bu Gita ya. Baik. Baik, saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rian Sutanto. Sangat bagus sekali materi yang disampaikan. Banyak hal baru yang saya dapatkan dari situ. Saya berharap juga para peserta bisa mendapatkan banyak hal, knowledge baru dan manfaat yang sangat banyak. Saya persilakan untuk yang berikutnya, Ibu Gita Widi untuk materi atau modul ketiga, yaitu laporan keuangan perusahaan. Saya persilakan.